sehat Bu. Alhamdulillah. Bagaimana setelah kemarin Lokakarya ya Bu, yang sudah berjalan sampai saat ini, apa yang sudah dicapai oleh Di Lokakarya terakhir kan tentang rencana tindak lanjut tindak lanjut ke depan terkait dengan pengembangan diri. Kalau proses setelah Lokakarya ya tetap mengajar Bapak dan melaksanakan tugas di sekolah sebagaimana biasa. Kemudian terkait tindak lanjut dari Loka 8 ya, kami melaksanakan pengembangan diri sebagaimana yang di situ memang ada rencana pengembangan diri dengan mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan selain sebagai peserta dari organisasi yang saya ikuti juga kami menyelenggarakan pengembangan diri baik untuk guru maupun untuk siswa seperti itu. Jadi insya Allah untuk pengembangan diri selalu kami lakukan untuk selalu meningkatkan kompetensi yang kami miliki. Terus rencana tindak lanjut itu berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana tanggapan dari rekan sejawat tentang rencana tindak lanjut Ibu yang dilakukan? Sebenarnya untuk dari awal, ketika dulu di awal melaksanakan pengembangan diri juga terkait dengan komunitas di sekolah yang memang kedepannya ingin berbagi praktik baik dan sebagainya, insya Allah teman-teman mendukung seperti itu, baik dari sekolah juga mendukung, karena kan memang itu nanti muaranya ke siswa ketika guru-gurunya kompetensinya meningkat, ya tentunya itu diharapkan dapat mempengaruhi ketika pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, ini kan pendampingan terakhir ya Bu ya. Gitu, bagaimana perasaan Ibu di akhir pendidikan guru penggerak ini dan terakhir besok kita menghadapi Lokakarya ke 9 ya. Tentunya saya lega Bapak menyelesaikan tugas-tugas dari modul 1 sampai modul terakhir, melaksanakan Lokakarya, kemudian pendampingan individu sampai akhir, dan juga bahagia, lega sudah melaksanakan tugas dan hampir menyelesaikan semua proses yang di pendidikan guru penggerak. Dan tentunya saya sangat bersyukur ikut dalam bergabung sebagai guru penggerak di angkatan 4 ini, karena berbagai ilmu saya peroleh itu Pak yang bisa meningkatkan kompetensi saya. Dan juga selain itu banyak keuntungan yang lain, dapat bertemu dengan rekan lain yang saling menyemangati, ketemu Pak Bambang itu yang menginspirasi, dan ya itu Pak. Jadi nggak cuma hanya materi, dapat sertifikat, tapi juga dapat silaturahmi, dapat pertemanan seperti itu. Dari yang awalnya 7 ya Bu, yang itu menjadi 6 itu berarti sampai Ibu merasakan suka dukanya di perjalanan ini ya. Karena kehilangan teman satu itu juga sebagai bahan pelajaran juga Pak. Ternyata memang kita berusaha di Loka berapa ya Bu? Di Loka 6 Pak. Loka 6 sebelum gabung itu sempat merencanakan Loka 7 seperti apa. Oh iya, Loka 6 ya. Terus dari program yang sudah dijalankan selama 9 bulan ya Bu ya, pendampingan yang sudah dilakukan, tanggapan Ibu tentang pendampingan gimana Bu? Ya, pendampingan yang dilakukan memberikan motivasi Pak terkait dengan masukan untuk kita dalam pembelajaran di kelas ataupun kemudian dalam pelaksanaan dari modul-modul seperti pemetaan aset, bagaimana yang di sekolah, kemudian memimpin pembelajaran seperti apa. Jadi mendapatkan motivasi dan masukan yang banyak dari Pak Bambang. Terima kasih Pak selama ini sudah membimbing seperti itu. Dari survei yang dilakukan dari yang dulu dengan yang sekarang ada perubahan? Tentunya ada Pak, terutama kalau di awal kan memang sebelum mengikuti guru penggerak itu mungkin saya sih kadang refleksi tapi belum jadi belum jadi kebiasaan ya. Kalau sekarang anak-anak ibu guru selalu refleksi itu ya, bahkan menjawabnya sudah gitu jadi udah terbiasa anak-anak dan saya itu melakukan refleksi di pembelajaran seperti itu. Kalau awal-awal ya anak-anak bingung
yang ini gimana gitu. Tapi sudah gitu. Jadi memang refleksi itu penting untuk ya evaluasi guru dan juga murid sendiri seperti itu. Terus komunitas yang Ibu rintis ya, sekarang sejauh mana progresnya? Ya kalau progresnya, kalau komunitas, kalau saya sebenarnya kan kalau komunitas banyak ya Pak ya, yang di luar sekolah dan di sekolah, tapi yang kalau dibuat di sekolah kan memang kemarin tujuannya untuk berbagi praktik baik seperti itu. Dengan kemarin terbatasnya waktu dan juga banyak kegiatan, ya proses berbagi praktik baiknya tidak dalam bentuk acara yang besar gitu ya, tetapi memang ya secara informal seperti itu. Dan ya itu berjalan walaupun mungkin belum yang kita mengadakan acara di mana itu, tapi tetap ada proses berbagi praktik baik itu, saling memberi masukan seperti itu. Nah, ini sebentar lagi kan Ibu dinyatakan sebagai guru penggerak ya. Setelah Ibu nanti bisa menyelesaikan tugas dan bisa lulus dengan baik gitu, apa yang ingin dilakukan Ibu ke depan sebagai predikat guru penggerak? Ya, dengan predikat guru penggerak tentunya saya, karena penggerak itu kan berarti tidak berhenti gitu ya, karena saya inginnya menjadi pribadi yang tetap selalu belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mencari ilmu yang lebih banyak seperti itu, dan juga ya berusaha kemudian melakukan hal-hal yang kemudian diamanatkan seperti yang sudah kita dapat, ilmu yang kita dapat, dan itu kemudian berusaha untuk lebih baik lagi mempraktekannya di kelas, di sekolah seperti itu, baik sebagai pemimpin pembelajaran ataupun kemudian dalam mengelola program-program di sekolah yang lebih berdampak pada murid seperti itu. Berarti terus bergerak ya? Iya, terus bergerak dan dari pengalaman Ibu dari pertama sampai di akhir ini, apa yang menjadi tantangan yang akhirnya Ibu bisa menyelesaikan? Artinya tantangan apa yang terberat dalam menjalankan program ini sampai Ibu bisa mengatasi hal itu? Tantangan terberat sebenarnya dari diri sendiri Pak. Gitu. Kalau di sekolah kan ya teman-teman kepala sekolah yang mendukung gitu ya, terutama tentang pembagian waktu, manajemen waktu yang memang diantara banyak tugas di sekolah, kemudian di organisasi seperti itu, juga dengan keluarga bagaimana untuk bisa memanajemen waktu yang ada sehingga semua itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa kemudian ada yang ditinggalkan seperti itu. Dan juga manajemen diri juga ada kan, namanya orang kadang ada sisi kita sedang bersemangat atau sisi kita ketika sedang ada sedikit bosan atau seperti apa itu ya, kemudian tantangannya untuk selalu menyemangati diri agar ya tidak kemudian terpuruk tapi tetap semangat ya, walaupun ya berusahanya walaupun ketika tidak semangat lagi turun pun berusaha tugas itu ya bisa diselesaikan gitu, walaupun dengan ya kurang, mungkin ada sisi yang kurangnya seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua ya tentunya ketika mempraktekkan ilmu yang didapatkan itu di sekolah, terutama di kelas, dengan menghadapi siswa yang banyak itu, tantangannya kan memang bagaimana misalnya itu bisa dilakukan dengan baik di kelas, sementara memang kadang di kelas itu kan dengan berbagai siswa yang banyak itu ya, yang berbeda-beda, bagaimana kemudian untuk mendesain pembelajaran berdiferensiasi sendiri kan perlu perjuangan itu untuk membedakan, untuk kemudian memetakan di awal seperti itu. Tadi yang berkaitan dengan manajemen waktu ya, manajemen waktu. Apabila Ibu dalam melaksanakan tugas itu waktunya bersamaan, bagaimana solusi Ibu bisa menyelesaikan tugas dengan baik tanpa mengurangi kualitas? Kalau tugas bersamaan, kalau misalnya jadwalnya sama hari itu gitu ya, kebetulan ya itu mungkin mengerjakan ini, itu yang didahulukan itu. Kalau misalnya kalau kemarin itu kasus ya Pak, misalnya ada di jam 2 itu nanti ada
tugas dengan fasilitator, bertemu dengan fasilitator, ada tugas yang harus diupload malamnya, sementara juga di kelas ada kita harus ngajar, mungkin menyiapkan lain sebagainya. Jadi kalau untuk tugas guru penggerak itu saya biasanya menyempatkan waktu, pokoknya saya sebelum pulang itu kalau pas tugas hari itu belum selesai gitu Pak. Jadi ketika di rumah saya bisa optimal dengan anak saya seperti itu. Jadi saya biasanya kalau misal pulangnya jam berapa itu tugas hari ini harus selesai di sekolah seperti itu. Jadi yang tugas guru penggerak itu saya kerjakan optimal di sekolah seperti itu setelah jam mengajar selesai ya, karena kan kalau mengajar kan juga memang harus murid saya yang diutamakan. Biasanya kan kalau kegiatan guru penggerak setelah tidak mengajar, nah itu dilakukan. Kemudian kalau ada tagihan tugas itu biasanya saya selesaikan di sekolah pas ketika selesai itu pokoknya setelah mengajar sebelum pulang. Jadi harapannya ya ketika di rumah pun ya anak-anak tidak terlalu protes, walaupun memang kadang ada yang memang mengharuskan itu, karena saya selesaikan malam menunggu anak-anak sudah tidur seperti itu. Malah ikut tidur kan. Nah, kecuali kalau deadline-nya itu jam 9 gitu ya, dengan terpaksa ya kadang-kadang memang anak-anak juga tetap ada protesnya sama saya itu kok ini pegang laptop terus gitu misalnya. Tapi ya sudah berusaha itu dikurangi, di rumah ya tetap dengan anak. Ibu menempatkan waktu, artinya tugas-tugas yang ada, baik tugas di luar sekolah atau di sekolah, berarti terkonsentrasi di sekolah. Okay. Begitu sudah di rumah sudah full untuk keluarga. Okay. Walaupun ya kadang ada Pak yang memang harus selesai kapan itu ya memang kadang tetap di rumah. Atau kalau tugas kuliah juga kan diselesaikannya di rumah ya itu kadang yang diprotes anak, tapi ya masih ketika jam-jam tertentu yang memang itu jamnya anak ya. Misalnya jam belajar apa yang kita mendampingi belajar atau jam mengaji seperti itu ya kita didampingi seperti itu. Bapak juga setuju apa yang sudah mendukung ya? Suami alhamdulillah mendukung. Untuk anak-anak protes itu bagaimana Ibu cara menyampaikannya? Ya ini ada tugas, memang sudah kewajiban bekerja seperti itu. Insya Allah bekerja ini kan juga buat masa depan keluarga seperti itu. Jadi anak-anak ya memahami. Dipaksa memahami apa memahami? Ya mereka kan juga sekarang sudah besar sih Pak, sudah iya. Kalau dulu di awal pendidikan mungkin sering protes, karena mereka juga masih, kalau sekarang kan udah umurnya sudah bisa dipahamkan dan mereka punya kesibukan juga seperti itu. Berarti Ibu selain aktif di itu juga aktif di kegiatan di luar ya Bu, misalnya pas seperti ini ada acara itu aktif ya Bu. Ya memang itu bagian dari penggerak ya, artinya harus selalu aktif ya luar biasa Bu, apalagi Ibu sudah banyak sekali aksi nyata. Tadi saya di luar sempat foto hasil aksi nyata yang ada di SMP Negeri 1 Maos ini, dan peran Bu ini juga cukup penting ya sekarang ya Bu di sini. Jadi ya bagaimana membagi tugas Bu, yang jelas nanti apa yang didapatkan guru penggerak bisa bermanfaat buat yang ada di sini ya Bu, terutama di komunitasnya Ibu dan komunitas yang Ibu rintis. Kami berharap tetap berjalan dan bisa menjadi salah satu pionir untuk kemajuan secara keseluruhan ya Bu ya, kemajuan pendidikan yang ada di sekolah ini ataupun di luar kan lewat komunitas Ibu. Saya terima kasih waktunya Ibu sudah memberikan suatu pembelajaran yang luar biasa tentang apa yang sudah dilakukan, dan sebentar lagi ini pendampingan terakhir ya Bu. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan kadang ataupun apa, nanti juga sama Ibu Kepala Sekolah yang hari ini lagi kegiatan, sampaikan saya mohon maaf kepada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.